dua hero lagi. sih bisa ambil atau ambil Kaguranya ada nggak Kagura? Kagura diambil. Oh Kagura, oh iya. Balmond? Balmond, Mereka belum punya magic damage sih. Balmond udah di secure, nantinya akan ada head to head ke arah. Untuk Balmond mungkin sama Baxia mungkin, dan Hyuzongnya nanti akan sama Ruby. Balik lagi ya tentunya Eudora. kita akan lihat ada Eudora. Oke, ini berarti akan mencoba untuk nge-disable berarti ya. Skill 2 Eudora dilempar pakai injector, dikasih burst juga, ditutup jalan sama Yuzong. Wow. Iya benar. Tapi ini hanya ini ya skenario yang gua bayangkan. Jadi bisa berbeda juga gitu. Bener banget, tapi ini bener-bener ada double trouble sih, ada jauh head terus nantinya di stun sama Eudora. Ini benar-benar perlu diperhatikan lagi, mengingat Eudora juga harus mulai memposisikan dirinya karena di tim sebelah itu ada circling eagle juga yang bisa ngejar ke dia. Dan yang seperti kita tahu untuk Eudora sendiri nggak punya area of effect, dia benar-benar ngelock area hero-nya Alter Ego, dan ini benar-benar interest tentunya untuk Beltron Era dengan komposisi hero yang udah di-pick. Dan satu hero lagi untuk Alter Ego, mereka belum punya jungler untuk di match kali ini. Roger ternyata emang kali ambil salah satu jungler yang cukup mandiri dan cukup early pressure yang kuat juga. Ya tentunya ini dia untuk pick dari kedua belah tim di game terakhir kita pada malam hari ini. Tentunya siapakah yang akan menjadi juara dari kedua tim yang sudah berjuang dengan poin 2 sama. Tentunya buat teman-teman jangan lupa untuk didukung. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk bisa mendukung teman-teman kita yang akan bertanding dari Beletron dan juga Alter Ego. Beletron Era melawan Alter Ego Nyx. Hanya butuh satu kemenangan saja untuk Women Club Series season kedua champion. Apakah Beletron ataukah Alter Ego, dan kita sudah masuk ke lane of down di game kali ini, dimana di early gamenya kita akan melihat dimana Chini akan berhadapan dengan Matilda di arah mid lane. Di sini dengan seorang Run dan seorang Jawhead-nya akan mencoba untuk invading ke arah jungle di arah buff dari rednya nih. Wow, benar banget. Bahkan kali ini menarik banget, Ruby-nya mengganggu, memberikan bala bantuan tentunya untuk ke arah jungle sendiri. Tapi kali ini udah benar-benar terlalu krusial di arah top lane sana. Chini harus mundur ke belakang terlebih dahulu, coba untuk mulai melakukan rotasi dengan daya gayungnya yang di pop up belum masuk ke arah tubuh seorang Chini dengan effort ke lightning masuk ke arah tubuh dari seorang Matilda di area mid lane. Tapi kali ini nggak mau terlalu di follow up, Salbumnya benar-benar mengkikis SP dari seorang Chini. Meanwhile di area buff dari teman-teman Alter Ego ini benar-benar udah mulai krusial banget karena Balbumnya dengan cycle semuanya mengganggu pergerakan dari Roger, mengingat Roger ini adalah hero injector ke arah belakang. Udah mulai coba untuk mulai mundur terlebih dahulu dari Cyclone 8, tapi kali ini udah Fancy Nancy udah Simon Dolphin di follow up dengan adanya satu buah Rasio Umbrella Open dan satu first blood berhasil diamankan oleh Alter Ego di menit yang pertama. Yes, pergerakan yang sangat baik banget dari seorang Fancy Nancy yang bisa nge-follow up dari arah top lane, dan dia berotasi ke arah mid lane. Melihatnya ada pergerakan keributan yang terjadi di arah jungle, di mana seorang Pixie sekarang bakal dikejar. Dan Run pun akan mengejar dengan proyektil dari seorang Vivian dalam bahaya. Bakal dikejar oleh seorang Pixie. Kali ini seorang Vival pun masih akan fokus ke arah junglingnya, di mana Roger mulai kelihatan juga. Seorang Vival akan mencoba untuk mengganggu, ambil ke arah buff goldnya. Netnya hampir aja kena. Kita lihat di sini tampaknya Rogernya sudah berubah menjadi gantung-gantung serigala. Tapi ternyata seorang Pixie bakal mengejar satu orang Nathan. Tapi Nathan bakal tumbang, di mana Roger langsung tabrak gaming di sana, guys. Dan tentunya kita lihat sini pemain dari Alter Ego takes the 2 points of kill kali ini di menit kedua. Yap, di menit yang kedua dari Alter Ego Nyx sudah berhasil mengantongi 2 poin kill. Tapi kali ini smart missile dari Vivian udah mulai aktif, mau coba untuk menargetkan dirinya untuk melakukan ejector. Meanwhile di area bottom lane ini ada pin of view dari Chell dan juga Fumiko, di mana Chell-nya terkikis dari Fumiko-nya benar terkikis dari damage recoil. Chell ada forgot ball lightning bakal dikeluarkan langsung di follow up dengan ada smart missile dikeluarkan, tapi Fumiko masih bisa stay damage yang masuk, dan bahkan kali ini dari Jawhead-nya Vivian yang malah harus terpick off, terlalu greedy, terlalu overcommit untuk men-backdown ke area seorang Fumiko. Malah dia yang harus terpick off. Belum berakhir tampaknya seorang Vival di arah bawah coba untuk bisa mengganggu, tapi malah tumbang di sana. Di sana terlalu bakal coba berhasil didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Cukup sulit untuk pemain dari tim Beletron kali ini yang sudah kehilangan 4 pemainnya. 4 kill yang sudah dikantongi oleh Alter Ego kali ini. Di arah bawah terjadi sedikit duel juga antara Fumiko melawan Chell kali ini, yang bakal coba untuk ditarik oleh pemain dari tim
Beletron. Wow, kali ini Vivo udah ter-take down 2 kali. Dia adalah output damage yang diharapkan bisa bersinar seperti game yang sebelumnya. Tapi kali ini ejector smart missile masuk ke area tubuh dari seorang Ruby. Coba untuk play mundur terlebih dahulu. Bahkan Vivian masih belum bisa memberikan pick off. Tapi di area top lane kali ini 2 hero Bolton Era berhasil menggerus gold shield turret yang terbalut di area turret Altorigonix. Valnir masih mau lebih. Cyclone Swipe dikeluarkan untuk melakukan clear turret minion. Udah ada Vivo juga untuk memberikan bola bantuan, berikan efek Zodiac ke area. Fancy Nancy dengan kakurannya kali ini dan satu outer turret Altorigonix dikembangkan. Tapi di area buff Alter Egonix berhasil men-take down karena seorang Vivian. Killing spree berhasil dikantongi oleh seorang Roger. Tapi diam-diam tentunya tim dari Alter Ego berhasil melakukan kill, tapi Beletron pun diam-diam mengambil ke arah turret di arah top lane. Mereka tampaknya kalau gue lihat lebih fokus ke arah objektif karena mereka tahu mungkin di arah early game-nya mereka cukup behind. Di mana kita melihat sini Vival atau Nathannya 2 kali terculik. Oke, terkena stun di combo. Runur masih bisa mundur juga, tentunya masih bakal coba dikejar oleh suara Vival. Masih ada injektor ke arah suara Pixie, tapi Pixie pun masih cukup tebal di sana. Yes, masih bisa di-deny dengan adanya Guiding Wind. Tentunya ada absorb tambahan, shell tambahan dari seorang Matilda. Buat Matilda masih bisa menyelamatkan dirinya. Bigat ke arah depan di pop up oleh seorang Pixie Pichi dengan Ruby-nya kali ini. Bahkan kita bisa lihat juga dari Rogernya coba untuk bermain cuek terlebih dahulu. Setelah berhasil mengantongi 3 poin kill, dia harus bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik karena apabila dia terpick off akan ada pecahan celengan tentunya. Tapi kali ini dari Roger dia udah mulai siap untuk memberikan punishment ke area Vivian. Vivian dalam bahaya. Bigat ke depan. I'm a connect. Circling Eagle masuk ke area turbo dari seorang Eudora, membuat dia tidak bisa memberikan bola bantuan ke arah satu hero. 2 hero dikantongi. 2 poin kill berhasil diamankan oleh seorang Stacy. Looking for more. Bahkan kali ini udah Black Dragon Force juga di pop up oleh seorang Oni di area bawah. Tapi kali ini kita bisa lihat juga Cell-nya harus terpick off karena damage dikeluarkan. Masih bisa ditahan ternyata oleh seorang Cell. Maju mundur ke belakang terlebih dahulu karena Alter Egonix tidak mau terlalu greedy. Mereka prefer untuk melakukan setup mundur ke belakang terlebih dahulu. Yes, kalau kita di mana bakal coba untuk berhenti kembali. 7 kill dikantongi oleh Alter Ego, walaupun kalau kita lihat di mana hanya perbedaan 1000 saja. Tentunya di sini turtle-nya bakal terreset karena Ruby menurut gue gak akan bisa untuk dapatin sendirian juga. Tapi tentu di arah top lane Roger bakal mengirim wave menuju ke arah turret di arah top lane milik dari Beletron, dimana akan coba untuk ada 3-man gang. Coba untuk mundur juga seorang Roger bakal di-commit tentunya, dimana Stacy dalam masa dan bakal tumbang di sana, gak akan bisa bertahan kali ini. Tapi tentunya ter-shutdown, celengannya mulai pecah. Tapi seorang Runur bakal coba untuk maju mengejar satu orang Cell yang mulai kelihatan di sana akan terkena proyektil, apakah harus tumbang di sana seorang Yuzong yang gak bisa bertahan. Dan sementara itu kalau kita lihat turtle-nya pun tadi berhasil diamankan oleh juga alin-alin mau sampai. Oke, kali ini pelan tapi pasti Bolton Era coba untuk membalikan keadaan tentunya, di mana Stacy-nya berhasil ter-shutdown. Tapi kali ini saat untuk Beletron Era good game, well play bawah Fumi Eko coba untuk memberikan perlawanan sedikit. Kalau buat para pendukung Alter Egonix apa nih buat para penonton? Terus Push-Up udah mulai diaktifkan. Fumi Eko udah harus mundur keluar terlebih dahulu karena nggak bisa menahan damage. Volunteer di bawah sana. Meanwhile di area top lane Vivian dalam bahaya karena udah mulai dizoning out oleh kedua hero yang coba untuk bersiap mengambil satu outer. Dan yes, satu outer turret tier pertama di area top lane berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Egonix. Kali di Turtle udah mulai muncul lagi ke area line of down. Udah mulai belum ada inisiasi dari kedua belah tim tentunya karena fokus untuk melakukan clear terhadap wave minion yang ada di area masing-masing lane tentunya. Yes, tentunya dimana kita di area mid lane juga bakal coba di clearing terlebih dahulu oleh seorang Cini dengan Eudoranya. Tapi juga bakal cukup sulit kali ini, dimana wave-nya bakal coba untuk digiring, dimana Vivian mulai kelihatan akan amanin buff dulu seorang Vival juga. Tampaknya Vivian bakal melawan 3 orang di sana. Masih ada shield bakal digunakan, Spartusi bakal digunakan, Stacy bakal maju ke depan, Jawet bakal hilang pertama. Dan sementara masih ada Roger, besar adanya wave bakal dibawa seorang Vival harus mundur kali ini. Dan tadi kita lihat turretnya bakal coba untuk dibawa, dimana Stacy mulai tercicil juga bakal didorong oleh seorang Yuzong di sana mendapatkan satu orang Roger. Tentunya bakal didorong ke arah samping, tapi Matilda coba proyeknya ke arah satu, tapi tampaknya nggak bisa, tersengat listrik dan juga ditumbangkan oleh seorang Nathan di sana. Pixie sudah terlalu low dan mau nggak mau jalan harus begitu agak jauh untuk bisa pulang. Dan sekarang Turtle pun akan didapatkan oleh pemain dari Beletron Era. Ya, sekali berhasil mempick up 2 hero dari Alter Egonix. Mereka nggak mau buang peluang, nggak mau buang kesempatan. Mereka langsung mengarah, melakukan inisiasi ke arah Turtle. Dan lagi-lagi Turtle jatuh ke tangan seorang Nathan kali ini. Dan bahkan Vival kali ini memberhentikan dirinya untuk mengambil satu orange buff milik seorang Roger. Namun dia harus mulai melakukan dengan sangat cepat tentunya. Dan berhasil diambil untuk buff dari Roger. Ini membuat Roger akan diperlambat lagi pertumbuhannya karena udah terpick off 2 kali. Bahkan satu buff yang diambil. Ini membuat Roger harus mulai menurunkan tempo permainan dan mulai mengkalkulasikan untuk tidak terlalu greedy.
mengambil alih pick off ke area hero-hero dari Bolton Era. Tapi kali ini di area mid lane udah dengan counter dari kedua belah tim. Biga di pop up betulkan clear terhadap wave minion yang ada di area mid lane. Vivian juga melakukan yang sama, belum menargetkan ejectornya ke salah satu hero dari Ultra Egonix. Turtle kali ini mulai berubah menjadi Lord yang terlalu, tapi kali ini guiding win ke area belakang terlebih dahulu. Udah ada satu buah damage juga yang masuk ke area masing-masing hero, tapi lagi-lagi itu hanya skirmish belaka. Udah ada Baxia Shell Unity juga yang dikeluarkan seorang Baxia, hanya menampakkan dirinya, tapi kali ini udah benar-benar meriah banget. Ada 4 hero di area mid lane, bahkan 5 hero karena Fancy join the fight. Black Dragon Pro udah dikeluarkan begitu saja oleh seorang Chell, membuat line up dari Ultra Egonix ini agak sedikit porak-poranda. Konsil diaktifkan begitu saja, membuat movement speed dari Ultra Egonix bertambah. Oke, tapi kali ini di area bawah Vivol dalam bahaya. Oh my god, kali ini Vivol langsung diambil begitu saja, langsung dibunuh. Niat hati Ultra Egonix ingin pergi, tapi ternyata dia malah mendapatkan satu point kill. Vivian harus mundur, tapi udah ada satu buah circle eagle dikeluarkan. Smart missile-nya masuk, tapi nggak bisa. Jauh head ditumbangkan, masih bisa dibalaskan dengan adanya Eudora dengan Forked Lightning-nya yang ngeklaim karena 1 point kill, 2 untuk 1 kali ini. Dan tentunya di arah mid lane Taratnya bakal didapatkan oleh tim dari Alter Ego, menukar 2 orang, 1 tukar 2 plus 1 Tarat yang pasti didapatkan kali ini. Tim dari Alter Ego tentu meliding keadaan dengan kill yang jauh lebih unggul 8 beserta kurang lebih network 1000. Tapi tentunya di sini Beletron pun belum terlalu ketinggalan, walaupun kalau kita lihat dari segi gap yang cukup jauh, gapnya cuma 1000. Dan tentunya Beletron masih punya harapan, walaupun kalau kita lihat di sini permainan dari Run dengan Matildanya sangat-sangat menakutkan untuk bisa mengejar backline dari tim Beletron ini sendiri. Tapi tentunya Lord bakal muncul dan tentunya akan menjadi perhatian di mana Pixie mulai tercicil oleh seorang Vivian terkena Smart Missile juga ke depan, ditarik karena belakang seorang Ruby dan mulai tercicil udah nggak bisa. Coba bakal hilang di sini, tampaknya seorang Chell berubah menjadi naga mengejar 3 pemain lainnya dan tampaknya Stacy bakal join fight di sana. Dimana Chell berubah menjadi human form lagi, bakal coba dikejar juga, coba melawan ke arah belakang. Tentunya masih ada Kagura, coba untuk bisa melakukan kaiting ke arah belakang, tapi sebentar itu Bumiko berhasil mendapatkan 1 orang mega kill dengan Kaguranya. Dan tampaknya Soirun harus mundur juga. 3 pemain terakhir dari Beletron harus mundur terlebih dahulu, tentunya bakal dikejar oleh seorang Pixie Peachy. Dan sementara itu kita lihat juga jungle bakal diamankan dulu pemain Alter Ego. Setelah itu mereka bisa mulai bergerak ke arah Lord. Yes, kali ini berhasil memberikan punishment ke area Chell yang terlalu maju ke depan dengan Black Dragon Form-nya. Tapi kali ini Bolton Era juga coba untuk melakukan tempo permainannya. Mereka nggak mau coba untuk maju ke depan karena mengingat wave mininya udah mulai masuk ke area base turret mereka, ke area outer turret yang ada. Bahkan kali pun Lordnya belum terinisiasi. Masing-masing hero dari kedua belah tim sama-sama pengen nge-push wave mininya dan ngambil possibility jungle yang bisa diambil tentunya. Chell back to the game, dia udah mulai ada lagi di area line of down. Dari segi turretnya diunggul Ultra Egonix karena Ultra Egonix berhasil mengambil alter turret tier pertama di masing-masing lane Bolton Era, berbanding dengan Bolton Era yang hanya berhasil mengambil di area top dan juga bottom. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga Stacy udah mulai coba untuk melakukan rotasi ke area top lane, mengambil jungle, mengambil possibility wave minion yang bisa di-clear tentunya. Tapi kali ini cukup ada kemeriahan di area top lane. Tapi kali ini Chell coba untuk mencoba dengan Black Dragon Form dikeluarkan, coba untuk mengarah ke area dinding supaya tidak bisa terpick off. Masih bisa selamat tentunya dari Chell sendiri. Dan kita bisa lihat juga Entrance dikeluarkan, Baxia udah mulai coba untuk mengaktifkan Salter Twin Flash-nya, tapi kali Cyclone Sword dilakukan oleh seorang Volunteer dalam bahaya, di follow up terlalu jauh oleh seorang Stacy. Nggak mau terlalu greedy, Stacy buru-buru berubah dan mundur ke belakang terlebih dahulu tentunya. Yes, tapi kalau kita lihat di sini pemain dari Beletron mulai bisa mengejar ketinggalan mereka tentunya sedikit demi sedikit dengan beberapa fight yang berhasil di setup sedemikian rupa oleh pemain dari Beletron. Dan Lord pun menjadi setup trap yang sangat diperhatikan tentunya. Bakal coba dicoel dulu aja, dan di sini Pixie ketahuan yang ngumpet di arah bush. Dan di sini Cini juga untuk berjaga terlebih dahulu di arah dari Lordnya sendiri. Mid lane bakal coba di-clear, kelihatan ada 3 orang yang tampaknya sudah mulai berjaga juga. Seorang Chell akan coba untuk menunggu di posisinya. Lord is already unchanged. Dan kali ini kita lihat sini tampak Baxia berubah juga menjadi roda, bakal coba clearing wave dan mulai bergerak ke arah Lordka, dan juga di mana seorang Rogernya masih ada di arah bot lane. Yes, kali kita udah lihat ini Lord di menit ke-12, Lordnya udah diperkuat juga. Bahkan dari kedua belah tim masih belum ada inisiasi. Satu bubble of record dikantongi oleh seorang Vivol dan NOD untuk Bathilda tentunya. Dan kita bisa lihat juga dari item decision di mana dari Vivol sendiri udah jadi Hunter Strike, udah jadi Swan, Endless Battle, dan juga Malefic Roar. Ini udah benar-benar item yang mumpuni banget untuk memberikan efek pick off. Tapi kita bisa lihat juga di area bawah kali ini Bumi Echo udah one on one situation oleh seorang Volunteer. Bahkan Volunteer harus terkikis dan mengaktifkan regen HP-nya terlebih dahulu, coba untuk mulai join the fight karena di area top lebih udah mulai ada counter dari kedua belah tim tentunya. Udah mulai coba untuk melakukan poking ke area Lordnya belum disentuh sama sekali ternyata. Di menit ke-12 ini sama-sama
coba untuk buying tap dan menunggu momentum siapa yang akan membuka war terlebih dahulu. Ya, tapi ini di arah bawah kalau kita sini Baxi akan bertemu dengan Nathan yang di sini Fumiko mulai tercicil sedikit demi sedikit dan bakal tumbang harusnya dan terjadi yes, sangat Beletron juga cukup trying hard banget tapi ya kita akan lihat game sudah dilanjutkan. Sedangkan live gamenya sudah kembali di continue. Bener banget, gamenya udah ready lagi di area bawah. Kalian bisa lihat udah mulai back to the land of down. Tapi kali ini kita masih flashback di area replaynya di mana pergerakan dari Baltron Era benar-benar terhentikan sama tempat Altrigo. Bahkan Baltron Era kali ini hanya mengantongi 5 poin kill berbanding terbalik dengan Altrigo yang hanya mengamankan 14 poin. Tapi bedanya cuma 1000. Lordnya udah mulai Gak sampai 1000 di-posting. bahkan. Oke, tapi Lordnya bakal coba untuk dimulai. Kita lihat kita bakal di kontes kali ini apakah Lordnya berhasil diamankan oleh Beletron. Fight akan terjadi tentunya di mana tentunya coba untuk bisa menzoning out tampaknya suara station sudah cukup sekarat bakal di kiting dan tampaknya berhasil untuk mendapatkan satu orang Balmon dan sebentar Rundur coba untuk mengejar ke arah samping tapi Rundur sudah cukup sekarat maju ke depan berubah menjadi Roger kali ini di mana coba untuk mengejar satu orang juga Kagura coba mengejar seorang Cell maju ke depan Kagura coba untuk mundur juga masih Fumieko mengejar injektor ke arah belakang tapi sebentar kita lihat sini maju ke depan Roger dengan mode serigala coba untuk mengejar dan setidaknya menukar dua orang dengan Lordnya belum berakhir. Vivian coba untuk mundur masih ada Jawhead. Oke, wave sudah akan sampai, Tartnya bakal hilang dan juga Vivian bakal ditumbangkan di sana. Wow, semua resource dikeluarkan hanya untuk seorang Vivian. Circling Eagle aim open dan kali ini hanya men-tag down seorang Vivian. 3 hero di pick up tapi Volunteer Chal udah mulai balik lagi ke arah laning phase kali ini. Vival water play game pencurian yang sangat-sangat ciamik diperlihatkan oleh seorang Vival di masa-masa krusial di mana tadi encounter-nya itu benar-benar kompleks banget di area Lord. Tapi kecepatan tangannya untuk mencet ke Retribution benar-benar berhasil dan kita bisa lihat kali Lordnya dihadang oleh 2 hero dari tebel Alter Onyx, ada Baxia dan juga Stacy. Tapi kali ini Fancy Nancy benar-benar nggak bisa dihentikan dengan Kaguranya. Damage burst yang dikeluarkan benar-benar luar biasa sakit. Ini yang membuat nggak bisa didinai oleh tebel dari Baltron Era. Bahkan Lord yang berhasil dicurigai susah payah oleh teman-teman dari Baltron Era tidak membuahkan hasil, bahkan tidak bisa menyentuh outer tier pertama di area mid lane milik Alter Ego Next. Yes, kalau kita lihat sini bakal kembali berhati-hati juga di arah bawahnya. Sudah ada setup dari 3 pemain dari Beletron yang mulai akan berjaga tentunya di wilayah bawahnya. Tapi dalam fiksi melihat adanya pergerakan dari Vivian, Rundur juga ada di sana. Tapi Balmon di arah mid lane ini akan sangat berbahaya sekali, di mana mereka bisa tersandwich dari arah bot maupun dari arah top lane. Tapi juga di arah top lane-nya. Oke, di botnya Fumi melawan seorang Chell, terjadi sedikit duel. Tapi lo lihat di mana dengan spell fam-nya cukup kuat dari seorang Yuzong sendiri. Yes, tapi juga di arah atas kita lihat cukup sulit. Oh, ini lihat grafiknya. Grafik itu sempat ke arah Beletron lagi, cuman sekarang lagi turun ke arah Alter Ego lagi nih. Oke, kita lihat kali ini di mana teman-teman dari Baltron Era udah kemakan sama tempo permainan yang dibuat sama Alter Ego Nix. Bahkan Alter Ego Nix ini nggak mau terlalu greedy juga. Ketika dia udah ngelit dari segi gold, walaupun goldnya nggak berbanding jauh juga, bahkan dia udah ngelit dari segi turret. Ini benar-benar nggak mau terlalu greedy dari Alter Ego. Begitupun juga dengan Baltron Era yang cukup berhati-hati. Mereka menunggu Alter Ego yang ngebuka map terlebih dahulu, ngebuka war terlebih dahulu. Bahkan BBL-nya kali ini nggak mau terlalu bermain dengan agresif, coba untuk bersembunyi di area bawah sampai Alter Ego Nix ada 1 hero yang ketahuan. Tapi kali ini udah cukup meriah, disambut hangat oleh Alter Ego Nix. Dimana di situ kalau kita lihat gaming di depan Immortality yang verbal dari Vivian hampir saya pecah, tapi ternyata masih bisa di stain, hanya mengurangi setengah dari HP seorang Vivian dari pengecekan bash di area bawah, di area buff sana. Tapi kali ini Balmon berhasil melakukan recall, tentunya nggak ketahuan sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Yes, tapi di sini akan coba teman setup ke arah Lord berikutnya 1 menit lagi untuk bisa melakukan kontes. Kali ini menjadi Lord kedua yang mungkin akan didapatkan oleh Beletron ataupun Alter Ego juga. Menjadi satu momen menurut gue untuk tim dari Alter Ego jika mereka ingin setidaknya mendapatkan 1 lagi turret, entah di inhibitor atau seenggaknya di inner. Yes, kita udah lihat kali ini Dort akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi. Tapi kali ini Alter Ego Nix benar-benar mau mantengin Lord aja, benar-benar mau nungguin Lord aja. Mereka juga udah mendorong wave mininya, bahkan di area top lane pun Lord wave mininya udah mulai masuk ke area turret mereka. Vivian juga sedang sibuk untuk meng-clear 1 wave minion di area mid lane kali ini. Begitupun juga di area bottom lane yang dimana ada 3 hero dari Baltron Era. Mereka coba untuk buying time terlebih dahulu, nggak mau terlalu untuk menampakkan dirinya kali ini, coba untuk menculik possibility hero yang bisa diculik, dan benar aja Fumieko kali ini udah mulai diculik sama teman-teman dari Baltron Era. Bahkan Fumieko masih bisa save, tapi
ternyata digeprek begitu saja dengan Realito. Counter yang dikeluarkan oleh seorang Balmond. Tapi kali ini dari Alter Ego Nyx sudah kehilangan satu pemainnya yang harus tertidur. 44 detik lagi. Dari Fumeko akan muncul ke area leading phase. Lord sudah mulai muncul ke area land up dan yes. Dari top era yang tadinya ada di area bawah, mereka langsung saja masuk ke area Lord Pit. Udah ada Unstoppable Portion keonakan ejector. Tidak mengarahkan satu hero, bahkan kali ini sebelahnya coba mundur dengan ada satu bagai dingin. Tapi kali ini coba untuk mulai maju. Memberi kode-kode 4 hero. Bahkan ada Lito Counter juga di pop up, tapi nggak bisa mempick up ke area Alter Ego Nyx. Ada satu buah yang bisa dikeluarkan. Black Dragon Bomb-nya berhasil kode ke area satu hero. Ruby harus ditumbangkan. Cell-nya looking forward, tapi sayang sekali Cell langsung dieksekusi saja oleh Liquid Bot. Tapi ternyata killing spree berhasil diamankan. Meanwhile, in Lord Pit kali ini Bellatrix Era berhasil menghasilkan Saywar karena Lordnya jatuh lagi-lagi ke tangan Bellatrix Era. Satu tukar dua beserta adanya Lord yang sudah diambil oleh Bellatrix. Satu game changing tentunya bisa langsung mengungguli dari segi network juga depan dari area mid lane. Baxi mengejar satu orang, Roger berfokus, Immortalnya pecah. Dan sebentar itu kita pakai jauh headnya, gak bisa bertahan. Tapi Lord tentunya akan keluar dari arah bot lane menuju ke arah inner turret yang sudah sekarat di arah bot lane milik dari Alter Ego. Yes, kali ini Lord pernah akan berjalan ke area bottom lane di mana Viviannya terpick off. Kali ini yang seperti kita tahu Vivian yang adalah inisiator dari Bellatrix Era. Dua hero tertidur yang sebentar lagi Chow juga akan muncul ke Land of Dawn. Satu altar turret hero pertama belum ditumbangkan, tapi kali ini dari Mathildanya udah berhasil membersihkan wave minion yang ada di area mid lane. Bahkan kali ini Lordnya lagi-lagi ditahan oleh kedua hero, Baxia dan juga satu Stacy di sana. Betul, tapi dan mid lane-nya menurut gue bakal jadi incaran juga. Tapi udah ada seorang Mathilda dan juga seorang Ruby yang sudah berjaga di arah mid lane terlebih dahulu. Dan kali ini mereka harus bisa berjaga sedemikian rupa lagi, karena tentunya ini akan bisa menjadi momen dari salah satu tim setidaknya bisa membobol hingga ke inhibitor turret ya. Tapi tentunya kita lihat sini di arah bot lane akan terjadi sedikit war juga, di mana Fumeko tampaknya harus sedikit berjaga jarak. Skillnya Eudora tampaknya sudah dikeluarkan di sana, tapi tentunya di sini buff merah yang akan coba untuk dikontes. Sementara kita coba untuk maju ke depan, satu orang mulai kelihatan suara sini sudah cukup sekarang. Tampaknya buffnya berhasil diamankan oleh satu orang di sana, coba untuk bisa maju ke seperti kaitan juga, tapi tampaknya seorang Roger harus mundur dan juga Fumeko dalam masalah. Stacy dalam masalah juga, sudah terlalu low, masih ada shield digunakan. Pemain dari Alter Ego dipaksa mundur. Fumeko bakal dikejar, berubah menjadi roda, tapi Run akan coba untuk bisa mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan dua teman yang lain. Tapi masih akan coba maju seorang Cell, mengejar satu orang Pixie dan juga Fancy Nancy, di mana wave-nya bakal terbawa oleh tim dari Bellatrix menuju ke arah inner turret di arah bot lane yang bakal dihancurkan dengan begitu cepat oleh pemain dari Bellatrix. Oh my god, satu mistake dipanis begitu mahal oleh pemain dari Bellatrix. Tapi tampaknya Fumeko masih untuk mengejar juga buff dari purple-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Bellatrix. Wow, kali ini teman-teman dari Alter Ego Nyx harus recall terlebih dahulu tentunya untuk menghadapi gempuran yang akan dikeluarkan oleh Bellatrix Era, karena akhirnya Bellatrix Era berhasil mengambil satu outer turret. Outer turret demi outer turret diambil, yang kali ini mereka akan berjalan ke outer turret tier 2 di area mid lane. Udah mulai cuma tadi bagian saja, dan yes, kali ini teman-teman dari Bellatrix Era berhasil ngelit dari segi turretnya, objektif diambil, dan bahkan Baxia Shelty tidak berapa juga, tapi nggak mengkonekkan ke area siapapun, hanya mengkonekkan di sini kalau kita lihat juga. Donut waktu dikeluarkan, langsung aja ejector dan juga Slitter counter, coba untuk mulai ngediri dengan Epica, tapi sayang sekali Pixie Peachy harus ditumbangkan oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Dan kita bisa lihat lagi 4 hero dari Alter Ego Nyx coba untuk menahan gempuran demi gempuran. Mereka kekurangan personil, ini yang membuat Alter Ego Nyx nggak mau follow up lebih jauh lagi, dan mereka lebih memilih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Tadi terlalu berbahaya, seorang Pixie memaksa untuk mengejar Vivian sehingga mengecek ke arah bus, dan itu menjadi dead bush yang tentunya berhasil menculik satu orang di sana, satu orang Ruby yang langsung diinitiate dengan 4-man gang. Dan tentu ini akan menjadi keunggulan, di mana walaupun memang masih ada waktu menuju ke arah Lord yang akan spawn membuat tim dari Alter Ego akan kembali lengkap dengan 25 detik. Tapi tentunya di sini tetap beresiko jika kali ini akan terjadi war, mereka akan menang di mana 5 lawan 4. Wow, di menit ke-21 mau masuk ke menit 22, Lord akan muncul dalam waktu berapa detik lagi. Kali ini terlepas dari Bellatrix Era kembali mau menaikkan tempo permainan, bahkan Unstoppable Force connect ada satu hero, tapi nggak mau terlalu di follow up untuk
untuk melakukan ejector. Tentunya Cell di area bawah juga berhasil bakal clear terhadap wave minion, mendorong minionnya masuk ke area outer turret. Ini lebih tertarat dari Alter Ego Nyx kali ini. Dan tentunya ketika mereka berhasil mendorong wave minionnya, mereka akan melakukan Lord dengan tenang tentunya. Mereka bisa nge-take down Lord dengan tenang, dan tentunya kita akan bisa lihat tentunya Vivian yang akan mendorong Alter Ego Nyx untuk tidak masuk ke daerah territorial Lord. Tapi kali ini Vival udah mulai coba untuk melakukan inisiasi poking ke area Lord sendirian, dan mungkin ini akan menjadi solo Lord untuk seorang Vival tentunya, karena teman-teman dari Belter Era yang lain sedang berusaha untuk mendorong mundur teman-teman dari Alter Ego Nyx, tapi ternyata Vival nggak mau terlalu follow up, itu hanya bait Lord aja. Udah ada Bakshell Shield Unity juga yang dipapa oleh seorang Bumi Eko, connect ke arah seorang Vivian. Viviannya juga hanya diberikan kejutan saja, gak mau terlalu di follow up tentunya. Tapi kali ini Fancy Nancy udah coba mau posisikan dirinya yang dimana Fancy Nancy dari tadi nggak ter-pick off sama sekali. Betul sekali, kita lihat juga bakal coba untuk maju ke depan, mana main coba kelihatan juga tampaknya Valid dalam masalah coba untuk mundur ke belakang. Kali ini bakal coba untuk dimajuin juga dari sampai dari Rune coba maju, tapi tampaknya secara Vivian masih bisa mentebekkan banyak sekali damage karena sampai Fumeko bakal didorong ke arah samping. Tentunya bakal ditumbangkan oleh seorang Balmond di sana. Masih ada seorang Pixie yang bakal terjepit di arah samping dan akan dikomit oleh beberapa pemain dari tim Beletron yang bakal mengejar ke arah jungle pit, dan jungle-nya bakal diinvasi. Lord bakal coba untuk dicoel dulu aja, di mana suara Valentina akan coba untuk mundur terlebih dahulu. Suara Vivian coba untuk bisa mencari Pixie terlalu dalam, masih akan coba untuk digunakan Smart Missile untuk mencari di mana satu orang bakal ada injektor bakal digunakan karena sampai masih dua Immortal yang sudah bakal nyala, tapi tampaknya Balmond bakal hilang, gak bisa bertahan, dan juga Eudora yang bakal terculik. Tapi ditukar lagi dengan seorang Vival yang berhasil mendapatkan double kill atas seorang Kagura, dan di sana juga masih ada seorang Pixie terkena injektor, tapi masih ada Immortal yang bakal dipegang. Tapi tentunya melawan 3 orang Smart Missile bakal digunakan, bakal coba di fight, tapi masih ada Immortal, tentunya bakal dipepet terus, bakal dikejar, di mana sedikit lagi darahnya masih bisa pulang. Stacy injektor karena depan, di mana Cell bakal dilempar ke belakang, didorong dengan jadi Muda Naga, tapi Stacy coba untuk melawan, mendapatkan satu orang. Nathan ter-shutdown di sana, killing spree, masih ada Immortal yang bakal digunakan, 2 lawan 2 tersisa, di mana injektor karena belakang, di mana Stacy tampaknya masih coba dikejar, tapi tampaknya apakah berhasil, sedikit lagi bakal dikejar. Stacy masih ada shield yang digunakan dan masih bisa mundur. Pixie berhasil menjaga seorang Stacy untuk bisa kembali ke arah base dengan selamat. Wordplay game Belter Era kali ini, di mana Vival yang tadi berhasil men-take down 3 pemain, tapi Alter Ego Nyx dia hanya kehilangan 2 pemain aja, which is dia bener-bener staying banget dari seorang Rogernya. Dia bener-bener tahu optimal banget ketika dia harus masuk dengan Lycan Pouch-nya, kapan dia harus masuk untuk melakukan damage, bahkan dari tadi ya, dimana Viviannya benar-benar berusaha keras banget dan nggak mau buang peluang juga dari Alter Ego Nyx. Mereka nggak mau buang-buang waktu, langsung melakukan poking ke area Lord, dan ini pasti akan menjadi perubahan Lord yang besar karena di area top lane wave minion dari Alter Ego Nyx juga udah menumpuk ke area out inner, tertarik dari Belter Era yang membuat Belter Era hanya bisa merelakan Lordnya jatuh ke tangan teman-teman dari Alter Ego Nyx. Dan Belter Era kali ini sambil menunggu Vival yang akan muncul dalam waktu beberapa belas detik lagi, tentunya nggak mau terlalu greedy juga untuk Alter Ego. Mereka prefer untuk menunggu Lord yang akan berjalan, dan juga kita bisa lihat di area mini map di mana Lord akan berjalan ke area top lane, dan akhirnya Fancy Nancy berhasil di shutdown kali ini. Yes, tapi Walaupun tentunya satu kita kali. lihat tampaknya sedikit terlalu sulit juga kali ini, di mana Beletron harus ketinggalan lagi dari segi keadaan dengan satu momen yang sangat baik yang berhasil tarik ulur oleh pemain dari Alter Ego. Tapi sekarang juga bakal coba untuk komit ke arah mid lane, di mana sini pemain dari tim Beletron akan coba untuk menahan pemain dari Alter Ego akan coba untuk komit ke arah mid lane-nya, juga di arah top lane, dan juga Lord akan segera sampai. Kita lihat sini dengan adanya wave yang bakal coba untuk dibawa, walaupun sini wave-nya belum sampai di area top dan juga mid, tapi di bot lane akan segera OTW, di mana inner turret-nya ini di Peter bakal hancur begitu aja. Saya coba untuk menahan, tapi Fumeko coba untuk bisa menzoning out. Tentunya masih ada skill yang digunakan, tapi Fumeko tampaknya terlalu berbahaya. Masih ada Immortal yang bakal trigger, tapi tampaknya Pixie masih ada Immortal juga, tampaknya akan didorong oleh seorang Vivian, masih coba untuk dijaga dan coba untuk menjaga pemain di arah belakangnya, di mana tentunya seorang Pixie berhasil kembali menjaga pemain dari Alter Ego. Tapi tentunya di mana Lord sudah sampai ke arah core, tadi sudah memberikan beberapa hit, juga inhibitor mid lane yang bakal hancur, dan juga bot lane-nya yang berhasil dibotakan Beletron kehabisan turret, dan hanya tersisa core saja, dan sekarang akan menjadi super minion wave yang akan keluar menuju ke arah base dari Beletron. Wow, Either Peter turretnya berhasil dibotakin sama teman-teman Alter Ego Nyx. Tadi mereka pengen banget melakukan eksekusi ke area hero-heronya Alter Ego yang benar-benar low HP, tapi sayang banget Lordnya masih setengah HP. Ini membuat Belter Era harus merelakan Alter Ego Nyx mundur dan tanpa kehilangan personel sama sekali. Tapi kali ini Belter Era mengalami banyak sekali kerugian karena
semua interbitan turretnya diambil sama Alter Ego Nyx. Hanya misalkan base turret utama saja, ini nggak menutup kemungkinan untuk Alter Ego bisa langsung melakukan strike push ketika mereka mendapatkan celah untuk bisa masuk ke arah base turret. Kita bisa lihat aja di area minimap di mana wave minion udah berhasil diorong dengan sangat baik, di mana hero-hero benar-benar sibuk untuk membersihkan wave minion yang ada di masing-masing line up-nya. Tapi Roger gak mau terlalu greedy, dia lebih milih untuk prefer mengambil jungle-nya terlebih dahulu sebelum nantinya dia akan melakukan eksekusi ke area hero-hero dari Baltron Era. Ya sebetulnya masih ada waktu 1 detik lagi menuju ke Lord berikutnya. Mereka akan menunggu Lord menurut gua untuk memastikan 100% winning condition yang mereka bisa dapatkan. Apalagi ini akan menjadi Lord keempat, menjadi Lord yang sangat keras menurut gua. Dan ini akan sangat-sangat membantu sekali karena kalau kita mengingat di sini pemain dari Beletron pun di mana 4 orang sudah memegang Immortal, berarti di sini mereka punya nyawa kedua, at least nggak akan semudah itu terinstan untuk di-delete. Yes. Tapi sementara itu kita lihat juga dari tim Alter Ego juga di mana kalau kita intip hanya 2 orang yang sudah memegang Immortal. Dan ini pun masih terlalu beresiko di mana Pixie akan begitu bekerja keras untuk bisa menjaga backline. Walaupun kita lihat di sini 2 kali fight terjadi, Pixie berhasil menjaga backline dengan sangat baik. Tapi itu yang akan terjadi war di arah mid mana seorang Vivian sudah mulai mencoba mencolek-colek sedikit seorang Pixie. Tapi di arah top lane pun seorang Fumieko tampaknya akan coba untuk mengganggu, mengalihkan perhatian juga. Tampaknya seorang Chel masih bisa mundur juga. Dan sementara itu kita lihat sini Vivian akan coba untuk menjaga. Masih ada Kagura coba untuk maju. Pixie mulai tercicil. Tampaknya seorang Stacy yang akan menunggu momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk bisa mentrap setidaknya 1 or 2 orang. Tapi 30 detik waktu ini dibutuhkan menuju ke arah Lord yang akan spawn untuk beberapa saat lagi. Yes, benar banget. Stacy kali ini benar-benar nggak mau munculkan dirinya. Dia benar-benar harus maju ketika HP dari Baltron Era benar-benar udah low, karena sulit banget untuk seorang Stacy sendiri Roger untuk maju ketika HP dari Baltron Era masih full. Tapi kali ini udah mulai ketahuan dengan adanya Chel yang mengecek karya Bash, tapi harus benar lebih dahulu dari seorang Stacy-nya karena Chel juga sibuk untuk membersihkan wave minion. 4 detik lagi menuju Lord yang keempat kali ini. Dari kedua belah tim sama-sama coba untuk kebaikan terlebih dahulu, dan Baltron Era mau nggak mau mereka harus melakukan kontes tentunya terhadap Lord yang keempat kali ini, karena ini adalah bisa menjadikan game changing untuk Baltron Era dan bisa menjadikan winning condition juga untuk Alter Ego Nyx untuk mendapatkan base start utama mereka, yaitu base startnya Baltron Era. Yap, tapi kita lihat sini bakal kembali berhati-hati di arah Lord yang sudah bakal muncul juga. Tapi tampaknya seorang Fumieko bakal coba berhadapan dengan seorang Valenir kali ini yang bakal coba untuk berhati-hati juga, bakal dipepet aja oleh 3 pemain lainnya. Di sini Fumieko akan mengalihkan perhatiannya terlebih dahulu, tapi follow up bakal dilakukan oleh seorang Pixie. Tapi tampaknya Valenir cukup berani, tentunya masih ada Immortal yang sudah dipegang juga beserta dari seorang Vivian. Tapi Matilda yang malah keculik di arah mid lane, tampaknya terculik di sana nggak bisa bertahan. Tapi sementara itu menjadi 5 lawan 4 dan mid lane-nya seorang Chel bakal dikejar. Tapi tampaknya Kagura juga terculik, 3 orang hilang. Beletron tampaknya memiliki momen ditabrak injektor ke arah belakang. Boxy adalah masalah, bakal coba digeprek oleh seorang Balmond kah. Tapi tampaknya Ruby yang akan coba untuk bisa memancing keributan ke arah belakang. Ayo kejar aku. Dan sementara kita lihat sini seorang Pixie-nya bakal dikejar rame-rame, tapi tentunya mereka tidak akan menjadi kesempatan dan langsung bergerak ke arah Lord. Ya, sekali ini mereka akan menyibukkan diri juga untuk membersihkan wave mininya. Ini agak berat banget untuk Baltron Era bisa langsung masuk ke area Lord, tapi kali ini ternyata udah ada 1 buah Pixie di situ yang berhasil diambil. Tapi kali ini juga ada 1 buah M-Counter yang connect. Ini membuat Rogernya berani untuk maju ke depan, langsung berubah jadi human transformation mundur ke belakang terlebih dahulu, dan itu disaster. Bahkan kita bisa lihat Pixie Pici-nya udah mulai coba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Backshot di bawah begitu saja. Terporak-porak akan line up Alter Ego dengan area Black Dragon Prime di pop up oleh seorang Chel, tapi nggak bisa terlalu di follow up karena wave minionnya udah menumpuk di area base turret. Ini benar-benar sulit banget untuk Alter Ego, untuk Beletron Era bisa ngambil Lord, karena memang kita bisa lihat base-nya udah didorong sama wave minionnya. Jadi Alter Ego Nyx ketika mereka memberanikan diri untuk melakukan team fight, dia udah nggak worry lagi ketika hero-hero mereka keluar, karena peluang Baltron Era untuk bisa masuk ke area Lordnya ini tersendat dengan adanya wave minion yang masuk ke arah base turret mereka. Ini Alter Ego Minion ya, itu udah apa namanya, Alter Ego punya member baru ya, Minion-minionnya sekarang udah bantuin untuk hancurin base. Oke, tapi tentunya kita lihat sini Lordnya akan menjadi incaran cukup serius. Sekarang adalah PR dari Beletron untuk memastikan lane mereka nggak pernah kalah. Kalau mereka kalah wave, tentunya ini akan menyulitkan mereka ketika mereka cuma melakukan komitmen ke arah core atau base atau fight-fight yang akan terjadi berikutnya. Dan ini pun akan memicu banyak potensi di mana bisa aja akan terjadi adegan backdoor dari tim Alter Ego yang notabene bisa membawa wave-nya. Ini kalau gue ngeliat sini tampaknya Ruby agak terlalu berbahaya untuk bisa melakukan backdoor ya. Tapi di atas akan terjadi war, satu orang terjadi
Immortal bakal pecah juga. Tentunya seorang Valerie masih coba untuk mundur juga. Seorang Ciel coba untuk zoning out juga. Bakal dikejar oleh seorang Rune dan juga seorang Roger. Tapi sementara itu kita lihat juga di arah pitnya masih coba akan terjadi war di mana tampaknya seorang Pixie akan coba untuk menahan, tapi Ciel bakal coba untuk bisa menjuk-juk gaming. Tapi akan coba untuk dilawan juga oleh 3 pemain dan tampaknya Ciel bakal tumbang dengan 1 hit saja dan berhasil dilumatkan. Dan begitu saja kita lihat juga menuju ke arah mid lane yang bakal dibawa wave-nya oleh pemain di Alter Ego. 5 lawan 4, 80 detik waktu ini dibutuhkan untuk seorang Ciel akan kembali ke Land of Dawn. Ini akan dimanfaatkan oleh Alter Ego untuk bisa mendapatkan Lord. Yes, ini benar-benar sulit banget untuk Beltron Era bisa menangin war karena ini opportunity-nya benar-benar minim banget karena Alter Ego Nyx benar-benar stick banget, benar-benar gak mau berpisah satu sama lain di fase di menit yang ke-30 kali. Bahkan kita bisa lihat juga Lordnya udah mulai dipokim gitu saja oleh seorang Stacy, udah mulai diberikan diri oleh seorang Vivian maju ke depan sana. Smart mission-nya coba untuk deny dari seorang Stacy. Bahkan kita juga Cyclone Sweep-nya gak connect oleh siapapun. Vivian. Lordnya masih terusin begitu saja, bahkan gak diterusin, dibundurin baja, di reset aja dari Alter Ego Nyx. Tapi kali dia fokus ke arah Vivian. Vivian berhasil mendistract pergerakan dari Alter Ego Nyx yang membuat Alter Ego Nyx gak bisa mengambil Lordnya. Tapi kali ini sambil nge-buying time, sambil menunggu Ciel akan hadir lagi dalam 30 detik lagi, Alter Ego tidak berhasil dan berhasil diurungkan niatnya oleh Beltron Era supaya tidak mengambil Lord yang keempat. Tapi di arah top lane kalau kita lihat tentunya wave sudah akan sampai. Balmond coba untuk bisa menahan kali ini karena base-nya. Kita lihat wave-nya cukup kesulitan untuk bisa didapatkan kali ini juga. Tapi di arah bot lane big minion wave juga sudah mulai bergerak kali ini dengan 2 tank minion beserta dengan adanya Lord yang sudah dimulai kembali menjadi Lord keempat kah yang akan didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Tentunya bakal coba di kontes mana Vivian akan coba untuk maju juga. Masih ada seorang Kagura coba untuk bisa nge-follow. Masih ada Smart Missile bergerak karena 2 pemain dari Alter Ego. Tapi sementara itu di mana Lord kembali akan di reset dan sekarang menjadi 5 on 5 kembali dengan net worth 100.000 kedua belah tim. Dan kita lihat juga mereka akan mencari momen sedemikian rupa untuk bisa memenangkan game kali ini. Wow, berbeda 600 networknya. Ini benar-benar udah benar-benar late game. Bahkan kalau kita bisa lihat item dishes-nya udah benar-benar full item ya. Mengingat dari goldnya udah benar-benar masuk 100.000. Tapi kali ini Lordnya benar-benar di-reset begitu saja. Sulit banget untuk Beltron Era mendapatkan peluang. Begitupun juga dengan Alter Ego karena dari jual beli serangan yang diperlihatkan ini benar-benar melihat apa ya, benar-benar sulit banget. Bahkan ini udah masuk ke menit 30, tim yang kehilangan 1 personilnya itu akan tertidur dalam waktu yang cukup lama banget, bahkan itu 80 detik ke atas. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipoking gitu saja oleh teman-teman Alter Ego. Bahkan kali-kali ini kita bisa lihat Vivian juga belum bisa memposisikan dirinya untuk masuk lagi, udah mulai nge-distract lagi. Lordnya benar-benar low HP, udah mulai coba untuk di-reset lagi, ternyata hanya Lord lagi-lagi. Dan bahkan Ciel datang dengan Black Tower Wrath-nya connect direktur kalian satu hero, masih ada Winter Tanchion dari seorang Run. Bahkan kita bisa lihat juga di sini Nathannya Vivo dari Beltron Era harus ditumbangkan begitu saja. Direktur ke depan, Fumi Eko benar-benar tipis banget, tapi ada Pixie Peach yang sudah terbalut immortality membuat Beltron Era harus mundur ke belakang terlebih dahulu karena mereka harus personil dalam bahkan wave minion penunjang pergerakan Alter Ego ini sudah mulai menumpuk ke arah base turret Beltron Era. What a play game, Beltron. Yes, tapi sekarang wave-nya sudah begitu banyak dan besar. Tentunya memaksa pemain Beltron memecah konsentrasinya, melakukan war atau bisa mendefend. Karena lo lihat, tanpa adanya turret sedikit pun, tentunya di atas kertas wave yang dikeluarkan oleh tim dari Alter Ego akan jauh lebih kuat. Dan apakah akan terjadi sedikit war kembali di arah dari Lord sendiri, di mana Vivian akan coba untuk maju, dikejar oleh 2 pemain lainnya. Masih ada mereka digunakan sini, bakal akan terkena belakang dan sini Immortal bakal pecah di sana, tapi bakal ditungguin. Masih ada Yuzo mencoba berputar, tapi terkena stun di sana, tapi nggak bisa. Yudora bakal hilang, nggak bisa bertahan. Masih ada Ciel juga yang coba untuk menahan di arah samping, tapi seorang Valerie bakal coba untuk menjaga ke arah mid lane, yang dimana wave bakal coba dibawa dan tentunya masih akan dikejar oleh Matilda, ditabrak ke arah samping. 3 pemain coba untuk menahan, ditarik ke arah tengah juga Vivian, dan bakal terlalu berbahaya. Masih ada Immortal digunakan, coba untuk sedikit, tapi kali ini terkena depan, tapi tampaknya terlalu berbahaya. Kita lihat tampaknya seorang Matilda coba untuk mundur. Vivian tampaknya sedikit lagi bakal tumbang di sana. Immortal sudah nggak ada dan sebenarnya wave-nya bakal sampai menuju ke arah car yang sudah terbuka. Alter Ego memiliki momen untuk bisa bakal satu Valerie terakhir, di mana wave-nya akan coba di-clear, di mana satu orang coba untuk bertahan dengan waktu yang sedikit lagi. Viva coba sudah kembali ke lainnya dan tampaknya Alter Ego harus memastikan mereka untuk mengambil momen kali ini, mana wave di daerah mid lane bakal menuju ke arah car dan tampaknya menjadi kemenangan Alter Ego atas Beltron. Wow, Alter Ego Nyx champion
take the champion di game kali ini. What a play game Alter Ego, bener-bener. Wow, kita bisa lihat kebahagiaan dari Alter Ego Nyx. Ini benar-benar match yang panjang, match penentuan di mana championnya diambil dengan tidak mudah tentunya untuk Alter Ego. Bahkan kita bisa lihat di mana, wow, sesenang itu Alter Ego benar-benar, wah, what a play game ini udah benar-benar game yang hard banget, di mana jual beli serangan. Masuk ke menit 30 udah bukan jual beli serangan lagi, tapi jual beli nyawa. Siapapun yang kehilangan pemainnya, dia akan menunggu yang cukup lama. 80 detik ini yang membuat Alter Ego Nyx udah bener-bener gak bisa dihentikan lagi sampai di late game. Dan yes, kalian bisa lihat championsnya diambil Alter Ego Nyx, dan congratulations, kalian bisa lihat kali ini tentunya wow, kalian bisa, wah, ini udah bener-bener gak bisa ngobrol lagi sih. Tadi kita omongin bener ya, pas baru mau mulai telepon Alter Ego, pas tutup telepon Alter Ego lagi. Wah, ya bener banget. Ini kayak ini juga ya, kayak apa namanya, kayak